saya punya keyakinan kalau kita harus bisa masuk ke dalam suatu lingkungan sosial sebelum mereka solid. Kita harus butuh namanya itu perencanaan masa depan gitu kan. Iya. Ini sampai mana nih gitu? Apakah ini bakat, ini keterampilan gitu? Apakah ini bisa jadi tujuan? Kenapa lebih baik ilmu hukum daripada ilmu politik? Itu karena katanya ya. Emang kalau peraturan sih udah yang merangkul teman-teman difabel ya Bang untuk bisa seleksi PNS. Tapi kenyataannya tuh gimana sih Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aida Kurnia di podcast Siniar Dialektika, menggali ilmu, mencari titik temu. Teman-teman Siniar Dialektika, teman-teman Civitas kalian, hari ini kita berkesempatan untuk mendengarkan kisah inspiratif dari sosok yang luar biasa yang sudah bersama saya saat ini. Ada Bang Raihan. Halo Bang Raihan, welcome halo. di podcast Siniar Dialektika. Terima kasih ya Bang sudah menyempatkan waktunya di podcast Siniar Dialektika ini. Produksi dari FSA asli nih Pak. Iya, benar. Iya, Bang mau langsung aja pertanyaan ya Bang ya. Mau langsung nanya-nanya nih. Karena udah langsung kepo, pasti teman-teman Civitas juga pasti kepo banget tentang perjalanan Abang dan juga pengalamannya untuk one shot dosen PNS. Amin, alhamdulillah. Mungkin ini jadi nanti teman-teman Civitas bisa terinspirasi dan bisa membuktikan bahwa bahkan lebih tinggi dibanding Barahan ya Bang. Bisa ya? Oke. Nah Bang, mau tanya nih, sebelum kita mungkin lebih bahas tentang perjalanan Abang dan tangan dan sebagainya, boleh ceritain dulu nggak nih Bang, kenapa akhirnya tuh Abang memilih jalur akademik untuk mengasah selalu kompetensi Abang gitu, terlebih untuk sebenarnya termotivasi akhirnya untuk menjadi dosen gitu, apalagi dosennya dosen FSA di mana jadi tempat kuliah pertama Abang gitu kan. Gimana tuh Bang, silakan. Jadi saya itu dulunya itu memang dari semenjak S1 ya, itu paling sukanya itu mikir, nggak tahu entah kenapa gitu. Bahkan sebelum tidur aja kita mikir gitu. Kita di perjalanan itu tuh yang selalu putaran macet di depan, itu pun juga saya mikir, ini kenapa kok bisa ada konsep motor di belakang knalpot bus gitu. Nah, itu kan harusnya dari tata kota kan nggak benar ya. Nah, dari hal-hal yang remeh-temeh itu, terus saya kan lebih senang mendengarkan kan, jadi lebih senang mengamati, oh ini begini, ini begini. Jadi saya mikir, apa yang cocok ya. Terus setelah saya jalani juga tuh beberapa project dan kerjaan, saya merasa kenapa dalam tanda kutip itu kegiatan-kegiatan administratif itu kok saya bosan gitu. Oh, terlalu monoton gitu ya Bang? Monoton banget, kayak template. Waduh, kayak kurang menantang. Nah itu akhirnya saya mikir, apa ya gitu. Nah wah, dengan saya dari dulu kan juga banyak masukan juga dari beberapa yang saya tanya-tanya begitu, baiknya apa nih gitu. Udah dosen aja, kalau misalnya suka ngomong suka mikir, udah dosen. Kamu berarti. Oke, berarti mungkin kesimpulannya teman-teman semua nih Bang, teman-teman Civitas yang suka mikir dan suka ngomong, mungkin dosen jadi pilihannya ya Bang. Yang lebih tepatnya yang paling nggak bisa diam gitu. Oke. Iya. Oke, atraktif gitu ya. Oke, jadi dosen aja kalau kayak gitu. Nah, kalau misalkan dosen ini berarti ketika Abang lulus S1 itu sudah tahu jadi dosen ya Bang, karena langsung S2. Oh, I see. Oh ya, oke, baik. Jadi memang udah diputuskan sebelum lulus S1 itu, jadinya mau pas S1 selesai langsung S2 gitu ya Bang. Jadi saya tuh ada yang menarik sebenarnya di perjalanan itu. Jadi selama saya itu S1 belajar kuliah gitu kan, ketemu banyak orang kan. Nah kenapa yang ketemu banyak orang itu pada bilangnya tuh udah jadi dosen aja. Nah itu saya awalnya denial gitu. Nah kan saya masih pengen jadi menteri kali, masih jadi presiden gitu. Oh kenapa dosen gitu kan. Udah disuruh nulis, disuruh buat artikel, opini gitu kan. Oh oke, kita sambil lalu. Ada bahkan waktu itu salah satu dosen di sini, waktu saya S1 belajar masih mahasiswa gitu kan, saya waktu itu langsung, udah kamu dosen UIN aja kata gitu. Oh iya, saya tampung dulu waktu itu. Ternyata emang rezekinya di situ. Itu spill dari alam semesta. Oh yaudah, berarti memang asalnya di situ. Jadi
seolah-olah itu dunia itu udah menggariskan, wah ini udah dosen UIN ini gitu. Oh, gitu. Jadi emang omongan doa tuh definisi perjalanan abang yang pada saat itu ya. Berarti ini abang jatuhnya tuh baru lulus S2 tuh tahun lalu ya bang? 2024 iya. Agustus wisuda, iya. September pembukaan. Masya Allah, keren banget sih bang. Aduh. Oke, apa namanya tuh mau tanya tentang ininya sih bang, kayak selama S1 sama S2 ini ada perbedaan gak sih bang dalam belajarnya atau apa ya, intinya tuh kayak kan kalau di S1 ya siapa yang nggak tahu abang sih ya bang, kan berprestasi banget ya. Kan terus habis itu gimana akhirnya di S2 ini tetap meningkatkan atau menstabilkan kapasitas itu dan nantinya tuh akhirnya bisa kecapai gitu prestasi-prestasi abang selanjutnya. Itu tantangannya mungkin gimana dan apa sebenarnya apa yang abang lakuin gitu sih. Ya, yang menarik itu di sini waktu dulu saya kan jurusannya ilmu hukum ya, program studi. Nah, itu yang menarik adalah di sini tuh banyak teman-teman yang sangat mengayomi kita itu. Jadi bahasa solid lah, solid teman-teman. Karena seumuran. Karena jadi enak satu frekuensi gitu kan. Buat circle juga enak dan lain sebagainya. Nah, itu yang menariknya. Tapi kalau misalnya tantangan di sini kita memulai. Saya itu nggak tahu ya, mungkin kita bisa buka data nanti teman-teman semua. Nah, itu nggak tahu sebelum FS saya itu ada nggak mahasiswa yang difabel gitu, ada nggak? Nah, itu saya menarik. Artinya saya buka jalan di sini gitu. Wah, saya mulai namanya kalau di kita itu bahasanya prasyarat ya, prasyarat atau kita inisiasi aksesibilitas itu namanya. Jadi sebenarnya mereka itu baik gitu kan, semuanya itu baik, cuman mereka nggak tahu harus ngapain. Nah, itu yang menarik. Nah, kita harus memulai, itu sih tantangannya terberat. Dulu saya pernah ingin buat ini ya, buat semacam kumpulan komunitas sederhana, namanya itu Premis. Premis itu Persatuan Mahasiswa Inklusi. Nah, itu saya ingin menggagas dulu di bawah zamannya Dema HMPS itu ya. Ayo kita sama-sama yang punya solidaritas, yang punya keinginan lebih untuk sesama. Nah, itu boleh ayo berkumpul. Jadi sebenarnya sih intinya saya nyari pasukan sih. Jadi kalau misalnya UAS bacain, kalau misalnya tugas tolong bantuin formatting, kayak gitu intinya sih gitu. Tapi dulu belum terrealisasi karena mungkin kesibukan masing-masing ya. Jadi belum kegalang orangnya. Sebenarnya menarik sih bang yang abang bilang kalau misalkan akhirnya abang tuh harus membuka diri biar orang lain itu juga ngerasa kita itu butuh mereka. Karena emang sebenarnya betul sih kata abang. Saya mau highlight tentang kadang tuh kita mungkin yang berbeda dari abang gitu ya. Maksudnya kita tuh sebenarnya pengen loh untuk bantu, pengen untuk gimana, tapi kita takut salah dan bingung. Nah, itu menarik bang, karena pertanyaan saya kan saya sempat sebelumnya sempat ngulik abang juga ya tentang ini, tentang ini apa namanya, kalau misalkan abang ada UAS atau ada apa gitu tuh abang pasti minta tolong sama teman untuk belajar gitu. Jadi jatuhnya tuh teman abang yang jadi guru abang untuk ngejelasin, maksudnya untuk ngebacain. Nah, itu tuh akhirnya gimana sih bang untuk ngebangun hal itu gitu? Karena kan balik lagi ya, orang-orang kesibukannya beda-beda ya bang. Nah, pada akhirnya tuh kenapa akhirnya bisa sesolid itu gitu? Ya, nah kuncinya itu pertama kita harus ngebuka diri sama teman-teman bahwa kita itu ada. Jadi saya tuh sangat berpegang teguh sama satu nilai. Kalau kan kita semuanya awalnya kan stranger ya. Kita semua awalnya stranger. Sama-sama mulai dari nol, mahasiswa segala macam bla 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 gitu kan. Nah, lalu saya punya keyakinan kalau kita harus bisa masuk ke dalam suatu lingkungan sosial sebelum mereka solid. Nah, gitu. Jadi kita bukan outsider. Nah, iya, kita bukan outsider. Jadi setelah mereka solid ada kita bersama kita. Jadi udah kebentuk ekosistem ekosistem sosial. Istilahnya tuh kayak teman-teman yang lain pun nggak akan bisa lah ninggalin abang karena tadinya udah solid ya. Oke, siap. Oke, strategi yang cerdas ya. itu saya lanjutin terus. Habis itu juga saya banyak harus muncul di berbagai kegiatan. Jadi dari zaman semua kegiatan saya ikutin gitu. Awalnya apa? Ya, intinya bukan saya pengen segala macam capek itu bukan. Pengen biar dunia itu tahu ada saya di situ gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tinggal chat. Semua saya ikutin. Organisasi, bahkan organisasi dulu kan ada tuh kayak semacam kumpulan-kumpulan belajar gitu kan. Saya semester 2, saya ikut semester 7 itu. Semester 8 itu.
Jadi orang mau skripsi, orang udah konsentrasi, saya masih pelongo. Ini orang ngomong apa? Ini magang itu apa? Jadi saking saya semangatnya untuk biar jadi teman saya itu lebih banyak yang ke atas juga, banyak yang ke bawah juga, senior, junior. Jadi banyak. Semuanya saya ikut gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, tinggal dari mereka juga, oh boleh Rehan, boleh silakan, ayo saya ada waktu. Terus kalau nggak ada juga dulu senior juga bilang, oh ada teman saya. Jadi kita, wah itu dia. Jadi abang yang memulai, abang yang terbuka, akhirnya orang lain pun punya output yang sama dengan abang gitu ya. I see. Oke, menarik sekali nih. Wah, sungguh strategi yang cerdas sekali ini loh. Ini Bang, mau tanya lagi tentang ini sih, maksudnya ini nanti abang bisa jawab dengan sesuai kenyamanan abang aja ya. Oke. Siap. Kalau misalkan dari masa-masa sekolah dulu ya Bang, karena kan abang mohon maaf maksudnya udah dari SD atau SMP ya Bang, betul ya? Ya. Nah itu kan perjalanan yang cukup jauh ya Bang. Kita kan gak setahun 2 tahun gitu. Nah pada akhirnya tuh gimana sih dari segala hal yang saat ini kan saya melihat abang tuh sosok yang kuat dan bertekad gitu ya. Amin. Nah itu tuh kita kan nggak mudah ya Bang untuk mencapai titik ini gitu. Jadi gimana sih perjalanan abang tuh yang mungkin bisa kita sharing sama-sama gitu sih paling. Iya, jadi yang menarik dulu benar, saya dulu dari SD ya, SD tepatnya kelas 6. Wah, kelas 6 banget. Kelas 6. Iya, mau UN. Iya, mau UN. Nggak tahu sekarang ada UN apa enggak. Masih harusnya. Ujian praktik sih masih. Nah, itu. Jadi kalau misalnya dari dulu saya kelas 6 itu, saya sebenarnya itu alhamdulillah ya ini dapat lingkungan yang sangat suportif untuk kita maju gitu. Yang susah itu kan lingkungannya gitu. Karena kita nggak tahu apa-apa gitu. Kita itu ibarat kata itu di tengah dilema gitu. Antara maju nggak apa-apa, mundur nggak apa-apa, stuck juga nggak apa-apa, karena kita nggak ada yang menuntut gitu, dalam kondisi kayak begini kan begitu. Nah itu alhamdulillah open minded semua kan, jadi artinya dalam lingkungan itu juga ayo maju gitu. Jadi sebenarnya itu prinsip dasarnya sederhana gitu. Jadi kan selalu saya itu dari dulu tuh dikatakan kalau kita itu hidup di dunia hanya sekali gitu kan. Nah terus kita juga belum tentu tahu kita akan dipanggil Allah Subhanahu wa taala itu kapan gitu. Nah, jadi selama kita masih diberi kesempatan hidup gitu, kita manfaatkan, kita isi hidup kita dengan apa? Nah, itu pertanyaannya, apakah dengan berdiam gitu? Apakah dengan berkontribusi ataukah dengan berdampak? Nah, itu pilihan ada di kita. Nah, dari situ kita ayo kita isi hidup kita ini. Jadi, semangatnya hanya semangat untuk mengisi hidup biar lebih baik gitu. Nah, terus dari situ saya kembangkan gitu. Masa iya cuman ngisi hidup gitu kan? Kalau ngisi hidup kita lewat selesai. Iya betul. Maksudnya nggak ada yang hal yang bisa dikenang juga ya Bang. Betul, apa yang ditinggal dari kita. Nah akhirnya saya baru mikir lah itu. Wah berarti kunci peradaban itu ada di ilmu pengetahuan. Nah dari situ akhirnya oke. Minimal orang nanti antar generasi abad 22, 23 pernah lah setidaknya tahu ada Rehan di dunia ini dulu. Pasti tahu dong, kan ada di website ya. Oke, Bang, itu kan tadi Abang bilang itu ketika SD ya Bang, kelas 6. Kan akhirnya Abang memutuskan untuk dosen ini ketika menjalani aktivitas Abang pemikir, Abang bisa mengolah gitu S1, S2 jadinya dosen. Nah, tapi sebelum adanya kondisi Abang saat ini tuh Abang pernah punya maksudnya impian lain yang kayaknya wah kok berbeda ya impian saya misalkan pada saat saya TK gitu, ada nggak sih Bang kalau Abang sendiri? Impian saya dari dulu sangat banyak karena saya itu orangnya gampang terpengaruh. Iya, jadi dulu terinfluence. Bener. Kecil saya pengen jadi dokter gitu. Karena bapak saya insinyur, saya pengen jadi insinyur gitu. Terus hobi saya itu ngoprek IT kan. Saya jadi pengen ahli telematika. Jadi dulu tuh saya zaman SMP atau SMA gitu, saya lupa kan. Nah itu saya hobinya tuh ngoprek komputer gitu kan. Jadi bahkan komputer tuh saking saya oprek terus sampai hangus gitu.
Aku saya gimana tuh? Aku sampai keluar asam gitu. Iya, saking saya oprek-oprek gitu. Karena memang nggak tahu ya, gatel aja tangan tuh. Nah, itu kayak menarik tuh jadi oprek. Nah, tapi balik lagi, kita harus butuh namanya itu perencanaan masa depan gitu kan. Ini sampai mana nih gitu. Apakah ini bakat, ini keterampilan gitu. Apakah ini bisa jadi tujuan? Nah, itu kita harus tahu dulu nih. Ini kita cuman pengen-pengenan atau kita cuman sekedar hobi atau ini bisa jadi profesi. Nah, dari antara tiga itu diputuskan mana nih yang paling realistis gitu. Jadi jangan cuman kita keren, prestis, kelihatannya dari luar wow, tapi kita di dalamnya nggak bisa struggle. Iya, akhirnya malah jadi depresi gitu ya Bang. Sekali, itu dia gunanya ada perencanaan yang bagus untuk masa depan, Mbak. Dengan itu pada akhirnya saya memutuskan yaudah mana yang kamu pada waktu itu nyaman untuk sampai jangka panjang nih gitu untuk berkarir gitu kan gitu. Yang paling mudah bagimu gitu kan. Nah, saya dulu pilihannya ada dua. Antara ilpol, ilmu politik, dan ilmu hukum ya. Nah, sebelum Abang ngomong, aku udah tahu nih jawabannya. Abang pernah kan diwawancarai? Itu lucu sih. Jadi teman-teman ini harus simak karena ini alasannya nih menarik sekali, apalagi untuk teman-teman anak hukum. Gimana Bang alasannya? Kenapa akhirnya pilih hukum? Saya dulu sederhana aja sebenarnya, karena di mata orang luar sana itu sebenarnya itu kenapa lebih baik ilmu hukum daripada ilmu politik itu karena katanya ya Bang. Iya, Bang? Katanya itu ilmu politik lebih banyak nulis nantinya itu. Oh yaudah nanti nulis gitu. Kamu bisa nggak nulis terus gitu kan. Nah kan kalau hukum katanya cuma menghafal gitu. Kata orang luar sana, ya udahlah saya kan gak punya insight apa-apa juga kan dulu waktu SMA. Ya udah saya ikutin ilmu hukum. Ternyata ilmu hukum juga nulis terus. Sampai sekarang itu. Iya. Apalagi dosen. Iya, apalagi dosen ada pengabdian dan ada penelitian ya Bang. Ya. Walah sama aja ternyata. Nah, terus saya coba iseng mencari lebih filosofis. Masa iya sih alasannya sedangkal itu kan gitu. Dan susah dilegitimasi kan. Nah, pada akhirnya ternyata setelah saya dalami ilmu hukumnya ya. Iya, jadi ilmu hukum itu bertugas sebagai rel kereta api. Jadi kalau ilmu politik sebagai lokomotif untuk menuju kekuasaan, nah sedangkan ilmu hukum yang mengarahkan agar tidak melampaui batas atau sesuai dengan jalur-jalur koridor etika dan kaidah. Asik. Jadi kalau misalkan ilmu hukum tuh ya kita ada kesesuaian normanya, sedangkan ilmu politik adalah mau tidak mau ya kita harus menyesuaikan realitanya gitu kan. Baik, menarik. Nah, balik lagi nih Bang terhadap proses seleksi PNS Abang. Ini menarik sekali nih. Mungkin teman-teman juga sekarang tuh kalau misalkan di Gen Z ya Bang, ada tren kayak wah umur umur berapa gitu, masih muda nih, masih umur Gen Z. Wah umur segini udah warsut PNS loh gitu loh Bang. Nah kalau misalkan dari Abang sendiri nih di warsut PNS ini kalau misalkan yang plus-plusnya mungkin banyak sekali ya Bang ya, karena dari cerita-cerita Abang juga sungguh inspiratif gitu. Nah tapi ada gak sih pengalaman yang mungkin maksudnya dalam melakukan proses seleksi PNS itu ada tantangannya tersendiri lagi atau mungkin gimana? Maksudnya kan kita kan emang kalau peraturan sih udah yang merangkul teman-teman difabel ya Bang untuk bisa seleksi PNS, tapi kenyataannya tuh gimana sih Bang? Betul. Nah iya ini yang menarik ya. Jadi untuk teman-teman semua mungkin itu yang menarik di sini kalau misalnya ingin misalnya ambil jalur PNS atau apapun itulah karir itu. Jadi teman-teman harus berawal dari diri teman-teman dulu. Harus berawal dari teman-teman kalau alasannya kenapa kita menempuh karir itu. Jadi dari niatnya dulu. Dan dari niat insya Allah dimudahkan sama Allah SWT, dimudahkan, dilancarkan, tentu dengan doa dan restu ya. Pasti. Jadi niatnya apa nih? Nah kalau saya dulu niatnya ingin bermanfaat. Ingin bermanfaat. Jadi saya nggak muluk-muluk itu. Kalau misalnya kita buka tuh kemarin lowongan itu formasi, ada Mahkamah Agung, ada Kejaksaan, ada apa lagi tuh yang prestis itu. Iya betul. Nah terus universitas juga buka banyak kan gitu. Nah saya balik lagi ke diri saya ini. Saya inginnya menjadi apa gitu. Saya inginnya menjadi apa dan saya inginnya akan seperti apa di mana gitu. Nah itu yang balik ke diri saya lagi. Oh oke gitu.
Saya sesuai dengan tadi, saya sukanya mikir gitu kan, saya sukanya ngomong, dan saya ingin bisa berbagi lebih banyak kebermanfaatan kepada orang. Nah, itu yang bikin saya terdorong untuk ke dosen. Nah, untuk pada dulu saat seleksi itu yang menarik gitu. Gimana? Saya masuk sini itu formasi umum. Teman-teman pada tahu kan ada formasi itu ada 3, ada formasi disabilitas, ada juga formasi cum laude gitu kan. Ada putra-putri Papua, Kalimantan. Nah, saya ambilnya formasi umum. Kenapa? Karena nggak buka. Maksudnya yang nggak buka tuh betul, formasi disabilitas bagi dosen nggak buka. Oh gitu. Iya, seingat saya nanti mungkin teman-teman bisa periksa juga. Kalau di sini itu yang buka itu formasi administratif. Untuk ada keterangan itu garing penyandang disabilitas gitu kan. Kan kalau di Indonesia terma masih begitu ya, disabilitas. Nah, itu hanya itu yang terbuka gitu. Nah, sedangkan saya S2 nih gitu kan. Udah jajal aja gitu dalam itu masalah rezeki belakangan. Bener. Ya itu benar-benar saya nekat total itu. Nekat total ambil, kan isu itu waduh seliweran banget tuh di luar sana bahwa bisa nggak nih ada kalau misalnya formasi disabilitas ambil umum nanti didis gitu kan, diskualifikasi, atau sebaliknya wah itu isu simpang siur, atau nggak nanti nggak disupport dari segi seleksinya gitu. Dipersulit gitu kan, kita kan kejar-kejaran skor ya waktu seleksi. Nah itu kalau misalnya kita nggak disupport kan skor kita jatuh. Gimana tuh gitu. Wah, itu kan kalau misalnya anak muda itu bikin apa tuh namanya ya, kepikiran overthinking. Nah iya, nah itu pasti udah overthinking banget nih gimana. Kalau saya udah hajar aja udah rezeki belakangan. Nah, akhirnya saya lamar itu formasi umum dengan segala macam tantangan yang kita kira ya, yang kita kira itu menjadi tantangan. Ternyata pas saya jalani, alhamdulillah jalannya lancar. Lagi berpihak ya Bang ya. Apalagi kalau misalkan kita sebenarnya pernah sempat dibahas juga oleh beberapa dosen juga terkait tentang motivasi kalau misalkan berprofesi itu untuk kebermanfaatan gitu, atau hal-hal yang selayaknya tuh ingin bermanfaat untuk orang lain. Itu tuh akhirnya emang jalan tuh berpihak aja gitu loh Bang. Betul ya berarti. Ini juga relate berarti ke Abang ya. Itu testimoni ya guys ya. Testimoni Bang Raihan. Nah Bang, berarti tuh kalau misalkan sebagai dosen nih Bang, akhirnya kan berarti kan Abang saat ini tuh masih belum mengajar ya Bang? Belum mengajar, berarti baru mengajar di angkatan yang baru nanti ya Bang? Iya. Nah itu Abang akan membawa perspektif juga nggak tentang isu-isu keadilan inklusif yang mungkin kan Abang kan waktu itu juga pengen yang bikin premis tadi ya Bang ya, komunitas premis tadi itu kan arahnya ke sana juga kan. Nah apakah nanti ketika menjadi dosen dalam penelitian, dalam pengabdian dan sebagainya, adakah keinginan Abang untuk berkecimpung lagi dalam isu-isu keadilan dan inklusif itu Bang? Ya, nah ini yang menarik itu, saya tuh entah kenapa ya, kan saya udah banyak diundang dalam berbagai forum gitu kan. Nah, di forum-forum yang resmi, semi resmi, dan di obrolan-obrolan tongkrongan juga banyak kan. Nah itu yang menarik itu entah kenapa saya tuh nggak bisa gitu, kalau nggak ngomongin ini itu nggak bisa itu. Ngomongin isu-isu inklusi, difabel, itu kayak gatal ya rasanya tuh. Jadi kayak udah mendarah daging aja bawaannya. Jadi saya udah bahkan ya dalam konteks scope riset itu juga saya sudah mulai memfokuskan untuk ada namanya disability law. Nah itu menarik kan, jadi bahwa ternyata isu-isu difabel itu harusnya bermulai dari hukum, jangan bermulai dari ilmu-ilmu di luar hukum gitu. Karena apa? Karena kalau misalnya kita bermulai dari hukum, outputnya kebijakan, manfaatnya lebih besar. Oke gitu. Karena memang rantainya lebih baik seperti itu ya Bang ya. Karena dari atas kan, dari atas kita atur, kita rekayasa, itu akan daya ikatnya lebih besar dibandingkan daripada kita mengandalkan kesadaran, gerakan sosial. Nah itu ada tuh, saya waktu itu kan sempat ini spill dikit, saya tuh nulis buku tentang bagaimana itu perjalanan paradigma dari abad ke abad. Nah itu menarik di situ bahwa ternyata memang yang paling efektif itu sejauh ini pendekatan instrumental hukum. Nah, saya ingin memulai dari situ. Ayo, kalau gitu berarti kita gencarkan. Jadi kita ambil nih scope disability law ke
skop ilmu hukum, biar lebih apa? Biar lebih maksimal nanti advokasi ke atasnya dalam kebijakan, dalam peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Berarti kalau misalkan kalau dari abang nih, karena kan abang kan ya memahami mendalam dan realitanya gitu ya bang. Nah sebenarnya kalau boleh abang sebutin nih, apa yang sebenarnya mendesak terkait hak dan aksesibilitas dari difabel ini bang? Iya, jadi yang menarik itu kalau di Indonesia itu sebenarnya kita sudah menuju ke politik hukum yang sama ya, inklusi. Inklusi dan pengaruh utamaan hak gitu. Itu dari PBB juga sudah begitu. Kan ada tuh dalam SDGs no one left behind. Nothing about us without us. Ada kalau teman-teman penggiat pasti tahu itu. Ya, nah jadi di situ kita udah menuju ke sana. Peranata hukumnya juga sudah lengkap. Tinggal kita kawal di implementasi. Karena di implementasi itu masih banyak yang ya itu tadi balik lagi antara dua, antara mereka tahu nggak tahu, penting nggak penting. Nah itu kan perspektif yang banyak di akar rumput. Nah itu harus kita kawal terus biar perspektif mereka menerapkan apa yang sesuai kita arahkan dalam peraturan. Nah itu yang harus kita kawal terus dalam implementasi biar seragam antara apa yang diatur dan apa yang diterapkan. Iya, jadi ya sebenarnya apapun yang pemerintah yang wujudkan dalam suatu bentuk peraturan itu selalu penting untuk teman-teman difabel ini karena memang membuka aksesibilitas untuk teman-teman difabel gitu ya bang ya. Jadi apapun itu tuh akan sangat menguntungkan karena itu bentuknya kelegitimasi kan. Jadi ada hak dan kewajiban yang kalau misalkan ada dilanggar atau gimana punya sanksinya sendiri gitu kan ya bang ya. Oke. Bang, nggak kerasa nih kita udah ada di penghujung pertanyaan. Bang mungkin boleh mungkin sekalian nanti ya bang closing statement. Saya ingin bertanya tentang sebuah keberdayaan gitu. Apa sih sebenarnya makna berdaya menurut abang sendiri gitu? Sampai akhirnya perjalanan abang, langkah kaki abang dan segalanya itu tuh akhirnya ya bisa kita maknai dengan suatu kata tanda kutip berdaya gitu bang. Gimana bang? Ya, jadi menarik kalau kita bicara tentang topik itu ya. Itu kita ada setidaknya pertama potensi dulu. Yakin dulu bahwa semua orang, setiap individu itu punya potensi. Dan potensi itu yang beragam. Tidak sama kalau Allah SWT menciptakan manusia itu tidak ada yang homogenistik, hanya bersifat tunggal itu nggak ada. Makanya kan dalam Al-Quran juga kita dikatakan bahwa manusia itu diciptakan beragam. Nah beragam itu bukan maksudnya dalam arti sempit, secara kemampuan, potensi, bakat itu juga beragam. Nah dari bakat dan potensi yang beragam itu kita harus yakini kalau setiap cara, metode, jalur mereka mengaktualisasikan potensi dan bakat itu juga beragam. Itu yang harus kita tekankan di sini ya, dok teman-teman semua, kalau bahwa kita dalam memandang setiap dari masing-masing kita itu kita punya keunikan, kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan cara untuk mengaktualisasikan yang berbeda-beda. Nah itu disebut keberagaman. Nah artinya apa? Dunia sosial, dunia politik, hukum dan lain sebagainya itu juga harus adaptif, harus terbuka, inklusi. Inklusi itu artinya apa? Untuk semua, melangkul, ya kan? Nah, jadi artinya dengan itu, makanya dengan ada potensi yang bisa tersalurkan maksimal, akan muncul di sana hasil, outputnya jelas. Nah itu dinamakan berdaya. Nah output macam-macam sesuai dengan potensi. Jadi ada yang bisa outputnya dalam bentuk produk, ada outputnya dalam bentuk ilmu, ada yang dalam bentuk inovasi dan lain sebagainya. Nah maka dari itu keberdayaan bagi saya itu adalah ketika teman-teman semua itu bisa mengaktualisasikan, mengoptimalkan seluruh potensi teman-teman dalam lingkup apapun dengan cara yang telah disesuaikan
untuk menghasilkan sesuatu yang nyata di dunia ini. Asik, keren sekali. Makasih banyak ya Bang Raihan. Teman-teman Civitas, kita sudah ada di penghujung dari podcast Sinerletika pada episode kali ini. Menarik sekali ya teman-teman kisah dari Bang Raihan ini dan perjalanan serta lika-likunya ya Bang ya. Guys, tadi ada beberapa insight. Mungkin kalau dari saya sendiri, saya mempunyai beberapa kesimpulan nih. Mungkin teman-teman Civitas juga memerlukan ini, karena ini juga sangat berarti untuk saya bahwasanya kata Abang, kita itu tuh kita itu ada gitu. Ketika kita ada, kita itu harus bisa masuk ke lingkungan yang nantinya tuh akan bisa membawa kita ke dalam hal-hal yang lebih luas lagi. Betul ya Bang? Nah selanjutnya tuh ini hidup itu kan kalau kata Bang Raihan itu kan menunggu aja panggilan dari Allah ya Bang ya. Jadi sambil kita menunggu, kita harus bermanfaat untuk orang lain dan untuk diri sendiri juga tentunya. Terus terkait berdaya nih teman-teman, ini menarik sekali karena kita membahas sekaligus bersama sosok yang inspiratif juga di kisah ini, bahwasanya berdaya itu adalah dimana kita akhirnya memahami potensi diri kita dan tidak menjustifikasi diri kita itu untuk melakukan yang sesuai dengan orang lain, tapi lebih ke memaksimalkan potensi di diri kita gitu ya Bang. Oke, terima kasih banyak ya Bang Raihan ya sudah berkesempatan untuk hadir di podcast hari ini. Ya, teman-teman Civitas, terima kasih atas dukungannya selalu dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel YouTube FSA UIN Jakarta. Dan teman-teman semua yang punya pertanyaan, rekomendasi serta saran, jangan lupa untuk DM atau chat atau kirimkan pesan melalui sosial media FSA UIN Jakarta. Saya Aida Kurnia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinerletika, menggali ilmu, mencari titik temu. Bye.